Bagian transformasi geometri yang pertama adalah translasi. Jadi translasi adalah transformasi yang memindahkan semua titik pada bidang geometri dengan jarak dan arah tertentu. Jadi translasi ini artinya pergeseran. Misalnya kita memiliki titik koordinat x, y ditranslasikan ke titik 1,2 misalnya. Nah, berarti si x ini bergeser ke kanan sebanyak 1 karena satunya positif, dan si y ini bergeser ke atas sebanyak 2 karena si 2-nya positif. Nah, kalau misalnya satunya ini negatif berarti bergesernya ke kiri. Kalau 2 ini negatif berarti bergesernya ke bawah gitu. Nih, coba kita gambarkan ininya. Misalnya x, y di sini. Berarti bergeser ke kanan 1, bergeser ke atas 2, 1, 2. Nah, berarti di sini titiknya. Begitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa rumus translasi adalah jika terdapat titik x, y ditranslasikan terhadap A, B, maka bayangannya adalah x ditambah A, y ditambah B gitu. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Tentukan bayangan titik 3,-7 oleh translasi 4,2. Nih, tinggal dimasukin aja ke rumus yang tadi. Misalkan titik P 3,-7, tinggal ditambahkan 4 ditambah 3, 2 ditambah -7, maka hasil bayangannya 7,-5 gitu. Atau bisa juga kalian coba dengan tadi menggunakan pergeseran titik koordinat yang digambarkan. Ada bagian transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, di refleksi ini konsepnya sama dengan saat kita bercermin ke cermin datar. Jadi jarak dari titik benda ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke hasil bayangan benda tersebut. Bisa dilihat di sini pengertiannya. Nah, jadi refleksi itu memiliki 7 jenis. Nah, jenis yang pertama itu dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti kan sumbu X itu yang ini ya. Jadi dicerminkan terhadap ini, garis yang ini. Nah, misalnya kita mempunyai titik A, B. Bagaimana kita tahu hasil pencerminannya? Nah, kita bisa menggunakan matriks pencerminan terhadap sumbu X itu kan 1, 0, 0, -1. Nah, bisa kita langsung kalikan menggunakan sifat perkalian matriks, berarti 1 dikali A ditambah 0 dikali B, maka hasilnya A. Lalu yang bawahnya 0 dikali A ditambah -1 dikali B, maka hasilnya -B. Jadi hasil pencerminannya itu 1, B. Nah, berarti dapat kita simpulkan rumus pencerminan terhadap sumbu X bila mempunyai titik x, y misalnya dicerminkan terhadap sumbu X, maka X aksen Y aksennya berarti X, Y. Berapapun angkanya. Misalnya kita memiliki titik 2,1 dicerminkan terhadap sumbu X, berarti hasil pencerminannya 2,-1 gitu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada jenis yang kedua, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y itu kan ini. Nah, itu dicerminkan terhadap garis ini yang berdiri, yang vertikal. Nah, misalnya kita memiliki titik A, B sama kayak tadi. Dikalikan dengan matriksnya, berarti -1 dikali A ditambah 0 dikali B. Hasilnya -A. Terus 0 dikali A ditambah 1 dikali B, hasilnya B. Jadi rumus pencerminan terhadap sumbu X itu bila kita memiliki titik X, Y
dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan negatif X, Y. Gitu. Misalnya memiliki titik 5,7, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menjadi negatif 5,7. Gitu. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X, tapi di sini X-nya itu positif, berarti daerahnya daerah X yang positif, berarti daerah sebelah kanan. Jadi arah si garisnya itu ke kanan, yaitu ini nih. Ini garis Y sama dengan X, dicerminkan terhadap ini. Nah, sama kayak tadi, tinggal kita kalikan dengan matriksnya. Ini dikali ini, ditambah 1 dikali B menghasilkan B. Selanjutnya yang bawahnya 1 dikali A ditambah 0 dikali B, hasilnya A gitu. Berarti rumusnya itu ketika kita mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X bila mempunyai titik X, Y, maka hasil pencerminannya tinggal dibalik. Jadi Y, X gitu. Misalnya memiliki titik 3,5, berarti hasil pencerminannya tinggal dibalik aja, 5,3 gitu. Selanjutnya ada sifat yang keempat, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau tadi kan yang ketiga itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, X-nya itu positif, makanya arah si garisnya itu ke kanan karena X-nya positif. Nah, sekarang sifat yang keempat ini X-nya negatif, makanya garisnya mengarah ke kiri karena negatif gitu. Nah, ini juga sama, tinggal dikalikan dengan matriks, dan bedanya dengan sifat yang ketiga, ini ada tanda minusnya, negatif B, negatif A. Jadi rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah X, Y cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah negatif Y, negatif X. Berarti misalnya kita memiliki titik 10,5, berarti tinggal dibalik 5,10, tinggal dikasih minus gitu. Nah, selanjutnya sifat yang kelima adalah pencerminan terhadap titik asal, yaitu titik asal kan 0,0 di sini, di tengah-tengah grafik Cartesius ini. Nah, untuk mengetahui rumusnya sama kayak tadi, tinggal dikali-kalikan matriksnya, negatif 1 dikali A ditambah 0 dikali B, lalu 0 dikali A ditambah negatif 1 dikali B, maka hasilnya akan menjadi negatif A, negatif B. Berarti kalau kita memiliki titik X, Y dicerminkan terhadap titik asal, maka hasilnya tinggal dikasih minus aja, negatif X, negatif Y. Misalnya berarti kita memiliki titik negatif 1,3 misalnya. Nah, dicerminkan terhadap titik asal berarti jadi apa? 1, negatif 3 gitu. Selanjutnya ada pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini itu kita lihat garis sumbu X itu yang mana? Kan yang ini ya, sumbu X itu. Nah, kita anggap H itu adalah bagian bilangan dari X. Nih, jadi boleh H itu bisa di sini, di sini. Jadi terserah, tergantung diketahui H-nya berapa. Nah, misalnya H-nya itu di sini, berarti ini pencerminannya.
Nah, rumusnya itu ketika kita mencerminkan terhadap garis X sama dengan H itu adalah X, Y menjadi 2H dikurangi X, Y. Sama kayak ini kan. Gitu. Misalnya diketahui H-nya itu sama dengan 2. Nih, coba ya. Kita membuat gambarnya. Misalnya di sini 2. Di sini 2. Titiknya itu di sini misalnya. Ini tuh misalnya 3,2 misalnya sini. Nah, berarti masukin ke rumus, tinggal masukin ke rumus hasil bayangan X aksen, Y aksennya adalah 2 dikali H-nya berapa? 2 dikurangi X-nya 3,2. 4 kurangi 3, 1, berarti hasilnya 1,2. Nah, bener gak nih? Kita kan ini cerminnya nih. Kan ini cerminnya ya. Nih, kita cerminkan, berarti dari sini itu harus sama kayak cermin kebayangan. Set kira-kira di sini gitu. Nah, berarti di sini itu titiknya 1,2. Kan dia tetap sama, cuman yang berubah itu X-nya gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir pencerminan terhadap garis K. Garis Y sama dengan K. Kan sumbu Y itu yang ini. Nah, kita anggap K ini itu salah satu tempat bilangan di Y. Misalnya di sini. Nah, rumusnya itu rumusnya adalah ini nih. A, 2K dikurangi B, atau kita memiliki titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K menjadi X, 2K dikurangi Y. Kalau tadi kan ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H itu si X-nya yang berubah. Nah, sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, titik Y-nya yang berubah. Tuh. Misalnya memiliki titik, gambar dulu. Misalnya K-nya itu 3. Di sini K-nya 3. Titiknya di sini. Ini itu misalnya 2,4. Nah, berarti kan tinggal masukin kan ke rumus. X-nya tetap yaitu 2,2 dikali K-nya berapa? 3 dikurangi Y-nya 4. Berarti jadi 2,6 kurangi 4, 2 gitu. Kita buktiin pakai gambarnya. Kan berarti geser ke sini 1. Nah, geser juga. Nah, kira-kira di sini titik bayangannya. Jadi di sini itu 2,2 gitu. Nah, di sini ada contoh soal. Titik B negatif 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat bayangan titik B. Masih ingat gak nih rumus pencerminan terhadap sumbu X? Kalau misalnya lupa, kita bisa digambar. Misalnya nih titiknya itu, titik B itu misalnya di sini negatif 3,5. Set, berarti geser juga sekali. Set. Nah, berarti titiknya sini kan. Nah, di sini itu kira-kira itu
negatif 3, negatif 5. Nah, gitu. Berarti rumusnya kan tadi apa? X, Y ketika dicerminkan terhadap X, maka akan menjadi X, negatif Y. X nya tetap negatif 3, Y nya dikasih negatif 5. Nah, hasilnya kan sama ya, hasilnya sama. Atau bisa juga menggunakan cara matriks ini. Nih, kan tadi matriks terhadap sumbu X itu 1, 0, 0, negatif 1. Nah, kita tinggal kalikan dengan titik asalnya negatif 3,5. Ini dikali ini dikali ini, ditambahkan hasilnya negatif 3. Sama ini juga yang bawahnya, 0 dikali negatif 3 ditambah negatif 1 dikali 5, hasilnya negatif 5. Jadi titik bayangannya yaitu negatif 3, negatif 5. Nah, sebelum masuk ke bab rotasi, maka kita pertama-tama harus mencari dulu rumusnya gitu. Nah, untuk sebagai sampel, mari kita lihat soal berikut ini. Nah, di sini kita ingin mencari titik A dan A aksen. Untuk mencari titik A aksen, kita dibantu dengan alfa dan theta. Untuk mencari titik A, kita hanya memerlukan alfa. Nah, titik A itu ada di sini ya. Nah, ini itu bisa dicari dengan sin A, karena sin dan kosin. Sin alfa itu rumusnya itu depan per miring dari alfa, dari sini depan per miring. Depan dari alfa, dari sudut alfa itu adalah ini, atau yang kita sebut sebagai Y. Miringnya itu adalah R, jadi Y per R. Sin alfa sama dengan Y per R, artinya Y itu sama dengan R sin alfa. Kemudian untuk mencari cos alfa, cos itu rumusnya samping per miring. Samping dari sudut alfa itu adalah dari O sampai X. Nah, itu per miring. Miringnya adalah R, berarti cos alfa sama dengan X per R. Artinya kalau X itu sama dengan R cos alfa. Nah, kita sudah menemukan titik X dan Y untuk mencari alfa, untuk mencari A. Kemudian sekarang kita harus mencari A aksen. Untuk mencari A aksen, kita memerlukan theta, jadi alfa plus theta. Untuk mencari alfa plus theta sebagai pendukung untuk mencari A aksen, maka yang harus kita lakukan adalah sin A plus theta sama dengan Y aksen per R. Kok Y aksen sih? Nah, Y aksen itu didapatkan dari sini sebagai bayangan dari Y. Nah, karena ini kan titiknya sama nih, dari ini, nah sama ini kan sama ya, sama Y aksen, maka kita dapatkan sin alfa plus theta itu adalah Y aksen, karena ini sama dari sini ke sini, Y aksen per R. R-nya itu adalah dari O sampai ke A aksen. Jadi sin alfa plus theta itu sama dengan Y aksen per R. Maka Y aksen itu sama dengan R sin alfa plus theta. Nah, Y sama dengan R sin alfa plus theta itu kan sama dengan R dikali sin alfa plus sin theta. Nah, sin alfa, R sin alfa itu kan sama dengan Y, ya kan? Di sini Y itu sama dengan R sin alfa, maka R sin alfa itu diganti jadi Y. R sin alfa diganti jadi Y dan masukkan cosnya. Kemudian untuk cos alfa itu sama dengan X, ya kan? Kan di sini kan R dikalikan sin alfa cos theta, dan R pun dikalikan dengan
cos alfa sin theta, R dikalikan cos alfa itu sama dengan X. Maka kita ganti di sini dengan X. Nah, kemudian masukkan sin theta-nya. Kemudian untuk mencari cos, kita bisa lihat di sini adalah cos alfa plus theta. Untuk mencari cos, kita memerlukan alfa plus theta sama, tapi karena rumus cos itu adalah samping per miring, maka kita lihat di sini sampingnya dari aksen, nah dari O sampai X aksen, R-nya atau sampingnya miringnya adalah R. Dari O sampai ke A aksen itu adalah R. Jadi cos alfa plus theta itu sama dengan X aksen per R. X aksen per R. Nah, artinya X aksen itu sama dengan R cos alfa plus theta. Nah, R cos alfa plus theta itu sama dengan R cos alfa ditambah cos theta. Kita ketahui bahwa R cos alfa ditambah cos R cos dalam kurung alfa plus theta itu sama dengan R dalam kurung cos alfa dikali cos theta min sin alfa sin theta. Kemudian di sini kita kalikan saja seperti biasa, R dikalikan cos alfa cos theta, R cos alfa cos theta min R sin alfa sin theta. Karena R cos alfa itu sama dengan X, jadi tulis saja di sini X, kemudian turunkan cos theta. Karena R sin alfa itu sama dengan Y, maka kita turunkan Y dan turunkan juga sin theta yang ada di atas. Jadi kita ketahui rumusnya adalah X cos theta min Y sin theta. Nah, karena sekarang kita sudah menemukan X aksen dan Y aksen, maka kita bisa mencari A aksen. A aksen itu sama dengan X aksen Y aksen. Nah, X aksen Y aksen itu sama dengan, kan karena kita tadi sudah menemukan X aksen yaitu X cos alfa min Y sin theta, maka kita masukkan ke dalam perkalian matriks. Untuk kolom X kita ganti dengan cos, dan untuk kolom Y kita ganti dengan min sin theta. Nah, untuk Y aksen kita lihat di sini Y cos theta plus X sin theta, maka kita ganti yang kolom X nya. Nah, yang bagian X ini dengan sin, dan untuk yang bagian Y nya kita ganti dengan cos. Kemudian kita kalikan dengan perkalian matriks X dan Y, karena perkalian matriks kan berisi sekali kolomnya. Jadi cos alfa min cos theta dikalikan X plus min sin theta dikalikan Y, dan sin theta dikalikan X plus cos theta dikalikan Y. Jadi kita sudah mendapatkan titik rumus untuk mencari titik A aksen. Nah, sekarang masuk ke bab rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa. Kita bisa lihat di sini ada alfa. Nah, untuk mencari titik A aksen, atau di sini tulisnya P ya, harusnya P aksen di sini. A kecil aksen, B kecil aksen. Kita sudah mengetahui bahwa tadi rumusnya itu adalah cos. Kalau tadi kita menggunakannya theta, kalau di sini pakai alfa, tapi sama aja maksudnya ya. Jadi
A kecil aksen, B kecil aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan A, B dikalikan A, B. Itu untuk mencari A aksen di pusat 0,0 sebesar alfa. Nah, untuk rotasi yang selanjutnya itu rotasi dengan pusat m, n sebesar alfa. Nah, sama seperti yang tadi, hanya saja pusatnya ini di m, n, jadi tidak di 0,0. Rumusnya itu sedikit berbeda, tapi polanya hampir sama ya, seperti ini. A aksen sama dengan A kecil aksen, B kecil aksen sama dengan yaitu cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan A min M, B min M plus M plus N. Nah, di sini kan ada alfa nih, alfa, dan pusatnya itu di M, N. Jadi kita ingin mencari sudut, kita ingin mencari titik aksen itu A, kecil aksen, B kecil aksen di sini. Caranya, nah kita pindahkan dari titik A itu sampai ke titik A aksen dengan pusat M, N, maka rumusnya itu adalah A aksen sama dengan A kecil aksen, B kecil aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan A min M, karena pusatnya itu di M, N ditambah M, N, seperti itu. Nah, untuk rotasi yang sekarang itu berpusatnya di 0,0. Hanya saja di sini untuk sudutnya itu bukan hanya sudut alfa tetapi juga sudut beta, dikarenakan kita bukan mencari titik A aksen tapi A double aksen. Untuk mencari titik A double aksen yang berpusat di 0,0. Nah, dan juga sudutnya itu alfa dan beta, maka rumusnya itu seperti ini. Hampir sama dengan yang tadi, hanya saja ada penambahan. Kalau tadi itu kan hanya alfa saja, kalau sekarang ditambah dengan beta. Jadi pusatnya di 0,0. Nah, sudutnya itu sebesar alfa dan beta. Jadi kita tinggal mengganti saja. Kalau di yang sebelumnya itu ininya adalah cos alfa, maaf. Nah, di sini itu adalah cos alfa. Kalau sekarang jadi cos alfa plus beta, begitupun dengan sin pun jadi sin alfa plus beta dan seterusnya. Tapi untuk perkalian dan untuk perkalian matriksnya tetap dengan A dan B karena pusatnya itu adalah 0,0 gitu. Nah, untuk bab rotasi yang selanjutnya, sekarang itu bab rotasinya itu berpusat di M, N dan melalui alfa dan beta. Nah, sekarang kan kita sama-sama mencari titik A double aksen. Nah, rumusnya seperti ini. Tetapi karena kita ketahui ya bahwa ini bukan dari 0,0, maka di sininya ada M dan N karena pusatnya di M, N sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja di sini alfa dan beta. Karena menggunakan alfa dan beta, maka untuk rumusnya pun di sini cos alfa plus beta, sin alfa plus beta dan seterusnya. Dan yang dicari itu adalah A double aksen. Yang ini A double aksen. Maka untuk mencarinya menggunakan rumus ini, dan kita kan awalnya dari sini ya. Nah, sampai ke A aksen, barulah ke A double aksen. Rumusnya seperti ini. Nah, menggunakan rumus yang ini.
Pembahasan selanjutnya dari transformasi geometri yaitu dilatasi atau perbesaran. Merupakan transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri, baik itu berupa titik, kurva, garis, dan lain sebagainya. Dilatasi kita dapat menemukannya dalam kehidupan sehari-hari berupa penzuman suatu kamera, memperbesar kamera. Di sini saya mempunyai suatu bangun ABC misalnya, kemudian bangun tersebut didilatasi atau diperbesar sehingga menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Dilatasi pada bidang datar harus memperhatikan pusat dilatasi dan faktor dilatasi. Sifat dilatasi yang pertama, jika K-nya lebih besar dari 1, maka bangun bayangan akan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat. Jika K-nya berada di antara 0 sampai dengan 1, maka bangun bayangan akan diperkecil dan masih tetap sepihak terhadap pusat dilatasi. Jika K-nya antara -1 sampai 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terlihat tidak sepihak terhadap pusat dilatasi. Jika K-nya lebih kecil dari -1, maka bangun bayangan diperbesar. Konsep dilatasi yang pertama itu suatu titik diperbesar dengan skala K pada pusat O 0,0. Ditulisnya O, K. Misalnya di sini saya sudah mempunyai titik A yaitu 2,3. Akan didilatasi dengan skala K sama dengan 2. Maka setiap komponen X dan komponen Y-nya harus dikalikan atau diperbesar sejauh 2 kali, sehingga komponen X-nya 2 kan, diperbesar sejauh 2 kali. Komponen Y-nya 3, diperbesar lagi 3 kali. Sehingga titik A aksennya berada pada titik 4,6. Jadi rumusannya X, Y jika didilatasi pada pusat 0 dengan skala K, maka aksennya X aksennya aksen yaitu KX dikali KY. Skala dikali detik itu, misalnya kita mempunyai titik lain yaitu 1,2 atau 2,2, kita akan dilatasi pada pusat 0 dengan skala 3, maka A aksennya adalah 6,6. Bayangannya adalah 6,6. Kemudian jika kita tulis rumus ini ke dalam bentuk matriks akan menjadi X aksen Y aksen sama dengan K0 0K dikali XY sama dengan X tambah 0 0 tambah KY menjadi KX KY. Rumus dilatasi yang berada pada pusat bukan di 0,0, yakni misalnya contoh pada gambar ini pada pusat P di titik K, L, maka titik A yang merupakan A, B, bayangan dari titik A yaitu A aksen dan B aksen merupakan perkalian antara skala M, M0, 0M
A min K, B min L. A dan B di sini merupakan titik A, sedangkan K dan L merupakan titik pusat. Contoh soal, garis 2x min 4y sama dengan 3 jika direalisasikan dengan pusat 3, min 2 dan K-nya min 2. Persamaan bayangannya adalah ini menggunakan rumus dilatasi dengan pusat A, B. X aksen Y aksen sama dengan K dikali X min A, Y min B tambah A B, sehingga diperoleh X aksen min 2X plus 9, Y aksen min 2Y min 6, sehingga nilai X sama dengan 9 min X aksen per 2 dan nilai Y sama dengan Y aksen min 6 per 2. Selanjutnya, substitusikan X dan Y ke persamaan awal, sehingga diperoleh 9 min X aksen min 2 kali Y aksen min 6 sama dengan 3, min X aksen min 2Y aksen sama dengan 18. Jadi, persamaan bayangannya adalah min X plus 2Y plus 18 sama dengan 0.